Nggak ada, dia cuma mengakui bahwa dia menipu karena dia emang udah nggak bisa bohong lagi. Dan sesudah itu ya udah gitu aja, sepolos nekatnya dia. Dan dia nggak banyak komentar juga. Dia tidak korporatif. Maksudnya korporatif mau ganti rugi segalanya, tidak ada kabar. Orangnya juga sedang lagi di Singapura, jadi kita tidak tahu. Steven ini bisa secepatnya ditangkap biar tidak ada korban lagi, ya kan? Dan balik lagi, kita korban, kami akan fight dan berjuang untuk keadilan. Sebuah musibah yang kurang enak didengar kini baru saja menimpa Jessica Iskandar dan Vincent Verhaeghe, yang mana keduanya kini baru saja mendapatkan cobaan usai ditipu oleh salah satu perusahaan penyewaan mobil. Menjadi korban atas tindak kriminal penipuan tersebut, Jedar dan Vincent pun mengaku alami kerugian yang cukup besar lantaran memiliki nilai nominal hampir 10 miliar rupiah. Dalam kerugian tersebut, Vincent Verhaeghe dan Jessica Iskandar harus rela kehilangan 11 unit mobil hingga uang tunai senilai 30.000 US dollar yang hilang begitu saja. Tidak terima dengan adanya kejadian yang saat ini menerpa keduanya, Jedar dan Vincent pun langsung bergerak untuk melaporkan hal ini ke pihak yang berwajib guna mengusut tindak kriminal penipuan yang memang marak terjadi di tanah air. Lantas, seperti apakah klarifikasi yang diberikan Jessica Iskandar dan juga Vincent atas kasus penipuan yang telah merugikan keduanya? Telah alami kerugian hingga miliaran rupiah akibat tergiur dengan iming-iming bisnis dari sang pelaku. Hal itulah yang nampaknya membuat Vincent Verhaeghe dan Jessica Iskandar tidak tinggal diam atas musibah yang baru saja menerpa keduanya. Hal itu dibuktikan oleh Vincent yang mengaku akan terus fight bersama dengan pihak kepolisian guna mengejar pelaku yang kini dikabarkan sedang berada di Singapura. Lantas, seperti apakah kelanjutan kisahnya? Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Camp In Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Maraknya kasus penipuan di Indonesia yang akhir-akhir ini kian merajalela, hal tersebut nampaknya menjadi momok mengerikan untuk berbagai kalangan, termasuk kalangan publik figur yang memang memiliki harta yang tidak sedikit. Dan hal itulah yang saat ini dialami oleh pasangan yang baru saja dikaruniai anak kedua, yakni Vincent Verhaeghe dan Jessica Iskandar, yang baru saja menjadi korban penipuan hingga alami kerugian mencapai miliaran rupiah. Diiming-iming endorse hingga memiliki keuntungan karena telah menyewakan mobil miliknya, hal itu justru menjadi sebuah petaka bagi keduanya yang mengaku mendapatkan bukti transfer palsu dari sang pelaku. Lantas, seperti apakah penjelasan dari Jessica Iskandar dan Vincent Verhaeghe usai menjadi korban penipuan? Ya, hari ini 14 Juli 2022 saya menggelar konferensi pers mengenai musibah penipuan yang saya alami bersama dengan suami saya Vincent dan juga kuasa hukum saya Ibu Elsa Syarif dan juga tim. Jadi saya akan menjelaskan awal mula penipuan ini terjadi. Saya ditawarkan kerjasama oleh Trip ID untuk melakukan endorse mobil dengan skema saya dipinjamkan mobil Alphard milik Trip ID selama 1 minggu dengan imbalan promosi Trip ID di Instagram saya dengan kontak person saat itu Ibu Claudia. Ketika mobil Alphard diantar oleh Ibu Claudia, dia menyampaikan bahwa bosnya, Komisaris Trip ID, Christopher Stefanus Budianto atau yang lebih dikenal dengan nama Steven,
ingin bertemu dan mengajak makan malam bersama-sama juga dengan pacarnya Ibu Tiffany. Setelah pertemuan itu, kita saling bertemu dan membicarakan kerjasama bisnis. Kerjasama bisnis yang dimaksud oleh Steven adalah saya menitipkan mobil pribadi saya, 1 unit Alphard dengan plat nomor B73DAR untuk disewakan oleh Steven melalui perusahaannya Trip ID selama 1 tahun, dikarenakan mobil tersebut berada di Jakarta dan tidak dipakai oleh saya. Steven menawarkan akan mengambil mobil tersebut di Jakarta dengan pembagian keuntungan 66 juta per 3 bulan. Dan Steven bilang kalau BPKB serta STNK harus disimpan sebab mobil tersebut akan disewakan ke salah satu aparat negara. Jadi status kepemilikannya harus jelas dan mobil tersebut akan diganti plat nomornya sementara. Karena saya percaya dengan Steven, saya memberikan BPKB serta STNK mobil saya kepada Steven. Seiring berjalannya waktu, pada saat saya membeli mobil Mini Cooper untuk saya pakai secara pribadi, Steven kembali menawarkan agar mobil tersebut disewakan kembali di Trip ID dengan pembagian hasil 35 juta per bulan. Dikarenakan mobil Mini Cooper tersebut masih memakai plat bantuan, maka Steven menawarkan kembali untuk dibantu percepatan pengurusan BPKB serta STNK-nya. Saya kembali percaya hal tersebut kepada Steven karena Steven meyakinkan saya agar ia menyimpan BPKB serta STNK tersebut. Setelah itu, Steven menawarkan beberapa mobil yang akan dijual ataupun yang akan digadai oleh orang lain kepada saya. Saya pun tertarik kepada mobil-mobil tersebut sehingga saya membeli 4 unit mobil Alphard dan menerima gadaian dari pemilik 2 mobil Porsche dan 1 unit mobil Hummer melalui Steven. Dengan perjanjian lewat dari 2 bulan, maka kendaraan yang digadaikan akan menjadi milik saya. Dan Steven kembali menawarkan mobil-mobil tersebut untuk disewakan melalui perusahaannya Trip ID dengan pembagian keuntungan yang berbeda dari setiap mobil. Selain mobil-mobil yang dimiliki oleh saya serta mobil yang digadaikan kepada saya melalui Steven juga menawarkan untuk patungan membeli mobil 1 unit Mercedes-Benz S-Class dikarenakan sudah ada penyewa dari salah satu kedutaan besar Arab untuk kendaraan operasional duta besar serta 1 unit Land Cruiser yang sudah ada penyewanya dari corporate selama 1 tahun. Semua kendaraan mewah tersebut Steven bilang akan disewakan oleh aparat serta pejabat negara serta akan disewakan untuk operasional kendaraan G20 di Bali dengan pembagian keuntungan berbeda-beda setiap mobilnya. Keseluruhan hasil kerjasama tersebut akan dibayarkan oleh Steven pada setiap bulannya. Kembali lagi, Steven meyakinkan saya bahwa BPKB dan STNK dari setiap mobil tersebut akan diganti plat mobilnya sementara. Selain mobil-mobil mewah tersebut, ada juga uang sebesar 30.000 US dollar yang diiming-imingi oleh Steven akan dibeli sebesar 15.000 per dolarnya. 2 bulan setelah pembelian mobil Mercedes-Benz S-Class, saya dihubungi oleh dealer mobil di Jakarta di tempat saya membeli mobil tersebut, menanyakan bahwa apakah benar saya menjual mobil tersebut kembali. Kemudian saya menjawab mobil tersebut tidak saya jual tapi saya sewakan kepada Steven. Awal mula saya menyadari terjadi penipuan adalah ketika Steven mengkonfirmasi bahwa transferan pembelian uang USD sudah ditransfer kepada saya. Setelah saya cek, ternyata bukti transferan tersebut tidak masuk dan saya akhirnya mengecek semua bukti transaksi yang dikirimkan selama ini oleh Steven. Semua uang tersebut ternyata tidak pernah masuk ke rekening saya, kecuali awal-awal saat mobil Alphard dan Mini Cooper. Selebihnya, Steven mengirimi saya bukti transfer palsu, termasuk pembelian USD. Asisten rumah tangga saya di Bali mengabarkan bahwa mobil Hummer yang ada di rumah kami yang digadaikan oleh Steven disita oleh orang yang mengaku memiliki mobil tersebut, dan menurut pengakuan orang tersebut, mobil Hummer tidak pernah digadaikan olehnya. Saya pribadi
sangat terpukul dengan musibah ini, tapi saya berusaha untuk ikhlas, saya berusaha untuk kuat. Saya pribadi ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk aparat kepolisian yang sudah responsif bergerak cepat membantu menyelesaikan kasus ini. Saat ini proses pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi sudah dilakukan. Indonesia negara hukum, maka saya berharap pihak kepolisian bisa segera menangkap pelaku agar bisa segera bertanggung jawab dan tidak ada korban lain di kemudian hari. Terima kasih. Kerugian yang dialami oleh Jessica Iskandar dan Vincent Verhaeghe usai menjadi korban penipuan dengan alasan endorsement, kini hal itu nampaknya menjadi sebuah pelajaran tersendiri serta kehati-hatian keduanya dalam menjalani kesepakatan kerjasama untuk mencari sebuah keuntungan. Namun dengan adanya hal ini pula, Jedar dan Vincent Verhaeghe turut dibuat kesal oleh sang pelaku yang nampaknya tidak merasa bersalah atas apa yang telah dilakukan olehnya. Lantas, hal apakah yang membuat Vincent Verhaeghe dan Jessica Iskandar begitu mempercayai sang pelaku? Dan kira-kira berapa kerugian pasti yang saat ini dialami oleh keduanya? Awalnya itu yang waktu tahun 2020 saat saya pindah ke Bali. Jadi ada yang menghubungi saya atas nama Claudia dari Trip ID mau kerjasama ngasih pinjam mobil ke saya dengan imbalan promosi kan. Nah pada hari itu juga dia bilang bosnya mau sekalian kenalan sama saya bernama Steven ini bersama pacarnya Tiffany gitu. Kerugiannya 9.853 juta. 11 mobil dan tunai juga. 11 mobil dan 30.000 US dollar. Dia tidak korporatif. Jadi maksudnya korporatif mau ganti rugi segalanya tidak ada kabar. Orangnya juga sedang lagi di Singapura. Jadi kita tidak tahu. Jadi dia punya perusahaan namanya Trip ID. Perusahaannya itu udah cukup jelas postingannya dan namanya juga cukup luas. Nama Trip ID ini udah dipakai oleh pejabat dan juga aparat-aparat. Jadi apa yang dia posting itu semua jelas. Jadi itu membuat kita juga lebih yakin, oh ini bisnisnya juga jelas dan orangnya juga sudah memenuhi soal kepercayaan buat jasnya. Karena setiap mobil yang kami kerjasama itu ada kontraknya. Ya. Jadi kontraknya atas nama perusahaannya dengan pribadi saya gitu. Kalau terjadi kerjasama itu dari tahun 2021. Tapi ya dari situ mulai bombardir gadai mobil, beli mobil segala macam itu di 2022 Maksudnya bulan. ketahuannya di bulan April kalau nggak salah. Enggak, bulan ketahuannya pas aku lahiran kan. Februari. Mei. Iya. Bulan Mei ketahuannya. Tapi di bulan Aprilnya tuh mulai banyak mobil yang digadai, dijual gitu. Saya telepon lewat WhatsApp. Lalu dia angkat, tapi itu pun saya juga prosesnya mungkin ada kali 100 kali telepon dulu. Jadi mobil-mobil yang saya titipkan diimingi sekian uang untuk penggantian tiap bulannya selama setiap mobil beda disewa. kontraknya. Gitu. Tapi setiap mobil juga ada budgetnya di mana kita bisa menghasilkan duit per bulannya sesuai dengan kontrak dan legal. Melakukan sebuah langkah untuk mencari sang pelaku yang kini tengah dilakukan oleh Vincent Verhaeghe yang geram bukan main melihat seorang pelaku yang justru malah melarikan diri dan meninggalkan permasalahan. Dan hal itulah yang nampaknya juga menjadikan sebuah penyemangat bagi Vincent untuk mencari sang pelaku guna mempertanggungjawabkan perbuatannya serta mencari keadilan dalam kasus yang saat ini menimpa keluarga kecilnya. Lalu, rencana apa lagi yang akan dilakukan oleh Vincent dan juga Jessica Iskandar? Itu saya kurang tahu, itu beberapa minggu yang lalu
Tanggalnya saya nggak bisa dipastikan, jadi daripada saya salah ngomong, tapi yang penting saya udah hubungin dia. Pas saat saya hubungin dia, memang dia mengakui dia berada di Singapura. Nggak ada, dia cuma mengakui bahwa dia menipu karena dia memang udah nggak bisa bohong lagi. Dan sesudah itu ya udah gitu aja, sepolos nekatnya dia. Dan dia nggak banyak komentar juga. Ya saya pasti panik dan saya juga nanya, kita buat salah apa sampai nggak bisa begini. Tapi ya balik lagi, kita kan, aku kan nggak bisa ngomong buat dia. Memang ya ini musibah kita, jadi balik lagi, Indonesia negara hukum. Jadi Vincent juga mau mengucapkan hormat dan terima kasih banyak kepada aparat kepolisian, Polda Metro Jaya dan Mabes Polri yang akan membantu kita selesaikan kasus ini secepatnya, biar Steven ini bisa secepatnya ditangkap, biar tidak ada korban lagi, ya kan? Dan balik lagi, kita korban, kami akan fight dan berjuang untuk keadilan. Jadi balik lagi, ini kan 11 unit, agak ruwet. Jadi kalau mau nanya kita mobilnya di mana, kita juga nggak bakalan tahu. Iya. Jadi kita serahkan ini ke kuasa hukum dan kepolisian. Kami dari tim Elsa Syarif Law Firm sudah melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya, dan alhamdulillah tim penyidik Polda Metro Jaya sangat cepat tanggap, responsif, dan juga sangat membantu Mbak Jessica. Dan juga untuk nomor laporannya sudah saya sebutkan ya. Oh tadi, oh saya sebutkan lagi ya. Jadi STTLP _B _2947 _6 Romawi _2022 _SPKT Polda Metro Jaya. Penyidikan, jadi Mbak Jessica dan Mas Vincent dan juga beberapa saksi-saksi yang lain, termasuk dari dealer mobil yang Mercedes-Benz S-Class itu sudah diperiksa semua oleh tim penyidik. Dan juga nanti selanjutnya kemungkinan ada 4 saksi lagi yang akan diperiksa oleh tim penyidik. Dan mungkin salah satunya adalah pembeli dari mobil Mercedes-Benz S-Class itu setelah dijual oleh terlapor. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Bersama Cumi Camp Indap, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.